Dan beginilah akibatnya jika kita mengambil hak atau milik orang lain, apalagi orang itu sudah meninggal, seperti yang dilakukan oleh Hadi. Dia iseng, dia ngambil cincin dari almarhum Sulis yang mengalami kecelakaan tragis dan naas. Dia ambil cincinnya dan dia pun Hadi harus merasakan dan menanggung akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah lur teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman pribadi dari seorang narasumber yang sebut saja namanya Hadi. Nah jadi Hadi ini ingin membagikan kisahnya, pengalaman pribadinya tentang suatu pengalaman misteri yang dimana dia dihantui oleh arwah wanita atau perempuan yang meninggal karena kecelakaan. Nah tapi seperti biasa untuk namanya disamarkan ya, Hadi ini juga nama samaran. Dan juga untuk tempat lokasinya juga disamarkan karena demi untuk menjaga privasi, keamanan dan juga kenyamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Nah baiklah lur teman-teman, pasti kalian penasaran kan bagaimana nih kelengkapan dari ceritanya. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Diceritakan dari narasumber namanya Hadi, yang dimana Hadi ini adalah seorang pemuda kampung. Ini sedikit informasi ya tentang latar belakangnya. Hadi pemuda kampung yang tinggal di sebuah desa di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, daerah selatan. Nah, yang dimana Hadi ini mempunyai kesukaan, kesenangan atau hobi memelihara burung. Nah, burungnya ini dia dapatkan dari hasil ngobor. Atau kalau orang Jawa bilang tuh ngobor manuk. Nah, ngobor manuk itu maksudnya nyari burung malam-malam dengan menggunakan pencahayaan senter. Jadi kayak nyari burung yang nginep, yang hinggap, terus nanti dia nyari malam-malam dia tangkap. Terus kemudian dia pelihara, nanti kalau laku dia jual. Dan itu dilakukan Hadi hampir setiap malam. Nah awalnya Hadi itu nggak ada yang aneh ya, walaupun karena memang keluar malam itu kan pasti ya mungkin apa ya pernah ngalamin kayak ngelihat sesuatu yang mistis mungkin atau ketemu sama binatang-binatang liar, itu udah menjadi hal yang wajar sebenarnya. Tapi Hadi ini dia itu nggak percaya sama hantu. Ya karena memang selain dia pemberani kan, udah terbiasa juga keluar malam nyari burung ke hutan, kadang sampai ke tempat-tempat yang angker kayak deket makam atau lain sebagainya. Ya karena demi untuk mendapatkan burung itu ya dirasa wah ini burung pasti nginepnya di tempat-tempat yang sepi, yang memang jarang banget terjamah manusia. Nah itu pikirannya Hadi seperti itu, dan itu dilakukan hampir setiap malam. Nah tapi suatu ketika ada sebuah kejadian di mana itu membuat berpikirnya si Hadi yang tentang hantu dia tidak percaya. Akhirnya dia pun harus mengakui bahwa yang namanya makhluk halus, yang namanya jin, alam lain itu memang benar-benar ada. Nah jadi seperti ini awalnya lur teman-teman. Nah jadi Hadi itu kan memang dia gemar memelihara burung, hobinya kan. Nah karena dia memelihara burung pasti dia harus ngasih pakan kayak gitu kan. Nah ceritanya ini di siang hari nih. Ceritanya Hadi itu lagi berkendara naik motor. Dia mau pergi ke pasar burung, dia mau beli pakan burung. Nah dia lagi naik motor nih ceritanya. Nah terus kemudian lagi Hadi ini berkendara, itu tiba-tiba dari sebelah kanan ada motor nyalip, motor bebek. Nah yang nyalip itu ternyata siapa? Tidak lain dan tidak bukan, itu ya masih warga, bisa dibilang cuma beda RT sama Hadi, masih satu kampung. Nah yang nyalip itu adalah seorang cewek cantik yang sebut saja namanya Sulis, yang dibonceng dengan kakaknya. Nah kakaknya Sulis ini sebut saja namanya Sukron. Nah di sini si Hadi ketika disalip motor yang si Sulis boncengin ini, nah dia kan tahu kalau Sulis itu adalah seorang cewek yang paling cantik lah di kampungnya, katakanlah seperti itu. Nah dia kan senang tuh, udah ngelihat punggungnya aja dari belakang senang tuh Hadi. Jadi dia lupa nih mau beli pakan burung, jadi dia ngikutin nih kemana si Sulis ini mau pergi sama kakaknya. Dia ikutin dari belakang sambil senyum-senyum sendiri. Ya Allah, cewek kok cantik banget ya, mau kemana sih jam segini pergi. Nah dia ikutin. Nah singkat cerita,
Ketika sampai di sebuah persimpangan jalan, itu Hadi melihat langsung dengan kedua matanya. Jadi Hadi melihat apa? Melihat suatu peristiwa, suatu kejadian yang naas. Karena motor yang ditumpangi oleh Sulis dan kakaknya ini Sukron itu tergelincir jatuh. Nah setelah tergelincir jatuh, Sulis dan kakaknya ini pun terpental, mereka terpisah. Kakaknya ke sebelah kiri, Sulis ke sebelah kanan. Nah tiba-tiba dari atas, karena daerah Pemalang Selatan itu kan pegunungan. Nah itu menurut Hadi ada sebuah truk yang terlihat dengan muatan yang berat, ya kayak muatan material kayak pasir kayak gitu. Lah karena posisinya udah terlalu deket kan mepet, jadi nggak sempet ngerem tuh truknya. Dan ternyata apa yang terjadi lur? Truk yang bermuatan pasir itu melindas tubuhnya si Sulis hingga remuk dan hancur. Itu dilihat oleh Hadi persis di depan matanya. Dia melihat dengan kedua bola matanya sendiri. Seketika itu tek, si Hadi udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Dia langsung menghentikan motornya, dia ngerem. Di dalam pikirannya Hadi, ya Allah, gadis sebegitu cantiknya, yang begitu anggunnya, yang sangat dia kagumi, ternyata harus tewas dengan cara yang mengenaskan seperti itu. Mengalami sebuah kecelakaan, terlindas truk hingga badannya hancur. Jadi kata Hadi gini, mohon maaf, tubuhnya yang seksi, yang bagus, itu harus hancur karena terlindas truk tersebut. Nah, karena teriakan dari kakaknya Sulis, Sukron, sehingga membuat Hadi ini turun dari motornya. Padahal dia tadi udah sempet kayak terpaku gitu loh, kayak melihat kejadian yang begitu nyata di depannya dia. Dia kan kayak termenung gitu kan, kayak shock. Nah, setelah mendengar kakaknya teriak, dia turun langsung dan dia memapah kakaknya. Kemudian dia teriak minta bantuan, minta pertolongan orang-orang sekitar. Kemudian jalanan pun jadi macet. Nah, akhirnya si Hadi ini pun ikut menolong jenazahnya Sulis ini yang udah terlindas, yang kepalanya, wajahnya, tubuhnya, tangan dan kakinya itu hancur semuanya. Ya di sini Sukron sebagai kakaknya Sulis pasti shock dong dia. Dia nangis sejadi-jadinya di situ. Nah, kemudian ditenangkan oleh Hadi kan. Maksudnya dikasih pengertian, ya udah nggak apa-apa. Ya wajar lah kehilangan, pasti sedih kan. Tapi ini kita kembalikan lagi, semuanya udah menjadi takdir. Nah terus 1 jam kemudian polisi datang. Nah setelah polisi datang, warga ini sempat berkerumun tapi nggak berani nolongin jenazahnya itu. Karena posisinya, kondisinya udah remuk. Nah ketika sejam kemudian polisi datang, setelah itu polisi juga mengevakuasi jenazahnya si Sulis ini kan. Nah Hadi ikut membantu. Jadi badannya yang remuk itu ya ikut diangkat sama si Hadi ini, kayak tangan dan kakinya. Terus sama Hadi itu diangkatin kan, ditaruh di kantong jenazah. Jadi saat itu memang sebenarnya perasaannya Hadi itu takut karena melihat itu tadi badannya si Sulis yang remuk. Nah jadi anggaplah seperti ini kata Hadi, sebagai gambaran. Kalau kita membayangkan itu daging sapi yang udah dicincang-cincang, terus kemudian dipungutin tuh yang udah hancur, terus kemudian ditempatkan ke dalam sebuah wadah. Dan singkat ceritanya, 3 hari setelah kejadian tersebut, si Hadi ini kalau dia mau makan, dia mau tidur, dia mau ngapa-ngapain, itu selalu terbayang-bayang dengan peristiwa itu. Dia inget persis dagingnya si Sulis, jenazahnya itu yang hancur, kepalanya yang remuk. Dan karena mengingat hal itu membuat selera makannya Hadi pun berkurang. Karena apa? Setiap kali Hadi ini mau makan pasti teringat dengan kondisi jasadnya si Sulis yang hancur. Dan itu membuat si Hadi ini mual. Rasanya tuh pengen muntah banget. Karena enak mungkin jijik atau gimana. Nah tapi itu kata Hadi, ya udahlah nggak apa-apa. Ya mungkin ini memang karena baru kemarin kan, baru 3 hari, jadi ya wajar lah masih terbayang-bayang. Nah, si Hadi ini walaupun dia terbayang-bayang itu bukan karena dia takut, tapi lebih ke rasa yang mual, enak gitu loh. Nah, ceritanya nih malam Jumat nih, lebih tepatnya malam Jumat Kliwon. Nah, si Hadi itu punya kayak punya kayak filosofi sendiri gitu loh. Jadi ketika malam Jumat Kliwon itu malam yang baik, malam yang bagus buat dia nyari burung. Karena kalau katanya nih ya, kalau Jumat Kliwon itu kan burung ini misalkan di sangkarnya bertelur terus kemudian menetas. Nah itu nanti ada masa tutupnya. Tutup itu kayak bulunya itu numbuh dan udah bisa mulai terbang. Nah itu momen yang bagus menurut Hadi. Jadi kalau misalkan dia dapat burung, ya mudah-mudahan dapat burung yang bagus karena dia dapatnya di malam Jumat Kliwon. Jadi dia punya kayak keyakinan tersendiri gitu loh. Nah kebetulan ya tadi seperti di awal saya bilang, dia itu suka ngobor manuk atau nyari burung malam-malam itu ke tempat-tempat yang memang jarang sekali dijamah manusia. Apalagi kalau malam. Nah jadi malam Jumat Kliwon itu dia punya keyakinan itu tadi.
Dia nyari burung itu di kayak hutan atau perkebunan lah ya. Dan itu lokasinya itu dekat dengan areal makam. Yang dimana Sulis itu dimakamkan di situ, di makam umum tersebut. Ya Hadi sebenarnya tahu maksudnya Sulis dimakamkan di situ, tapi karena hobi, karena kesukaannya dia dan sudah menjadi kayak pekerjaan gitu kan, penghasilannya dia dengan mencari burung terus kemudian dia jual. Jadi Hadi ya nggak merasa takut, dan selain itu memang Hadi nggak percaya dengan yang namanya hantu. Apalagi dia punya prinsip kalau orang yang udah meninggal nggak bakalan orang tersebut itu bakalan bangun terus kemudian hidup lagi terus atau jadi hantu, itu enggak. Nah Hadi punya kepercayaan seperti itu dan itu bagus menurut saya. Ya Hadi nggak percaya karena pada saat itu memang belum percaya. Nah waktu itu Hadi malam Jumat Kliwon tuh dia nyari burung malam-malam tuh dia sendirian. Nah saat itu sekitar setengah malam nih Hadi lagi nyari burung kan di hutan dekat makam. Tiba-tiba itu ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya si Hadi ini berdiri alias merinding. Walaupun dia nggak takut, tapi dan itu dirasa Hadi tuh kok aneh ya, kok tiba-tiba merinding, kenapa ya, ada apa ya, kayak gitu Hadi. Tapi dia nggak takut sama sekali, enggak. Dan pada saat si Hadi ini dalam rasa kebingungannya dia dengan apa yang dia rasakan, tiba-tiba merasa aneh, kenapa dia jadi merinding, Hadi itu mendengar ada suara seseorang yang berkata seperti ini, jentiku, jentiku, jentiku endi, jariku, jariku, jariku kemana. Dan suara tersebut terdengar merintih sambil menangis terseduh-seduh. Dan itu adalah suara perempuan. Nah di sini Hadi yang mendengar itu kan kayak ya namanya anak muda ya, pemuda kan. Jadi dia kayak yang ya dengan bahasanya dia yang urakan kan. Ya kalau sekarang mungkin mohon maaf nih kayak jir, suara apaan nih. Nah si Hadi memang dia nggak takut walaupun dia merinding, tapi dia penasaran. Nah dia tuh dengerin, dia perhatiin, terus dia niatnya mau nyamperin ke arah suara itu. Nah tapi saat si Hadi ini belum melangkahkan kaki mau mendekati suara tersebut, dia perhatikan suara itu terdengar semakin dekat dan makin dekat. Dan di situ bulu kuduknya si Hadi ini semakin berdiri, semakin merinding dia. Waduh, ini kok makin jelas suaranya ya? Kok makin deket ini? Waduh, siapa nih? Masa iya ada perempuan nangis merintih kayak gitu malam-malam di hutan dekat kuburan lagi? Waduh, jangan-jangan. Tapi nggak mungkin lah. Nggak ada, hantu tuh nggak ada. Kayak gitu. Jadi dia masih punya prinsip seperti itu. Nah akhirnya walaupun suara itu semakin dekat, tapi Hadi ya udahlah bodo amat. Dia melanjutkan misinya mencari burung. Nah tapi ya mungkin karena karena memang nggak rezekinya ya. Jadi malam itu si Hadi nggak dapat burung. Sebenarnya ada, cuman burungnya juga burung yang dirasa Hadi lah dijual juga murah. Ya cenderung nggak laku malah. Jadi ya udahlah nggak usah diambil, ngapain, kasihan juga kan. Lagian nggak ada manfaatnya juga. Nah, akhirnya karena memang udah mulai menjelang dini hari, Hadi pun dia berniat untuk pulang. Nah tapi saat Hadi ini mau melangkahkan kakinya, dia mau pulang, tiba-tiba Hadi itu berpapasan atau bertatapan dengan kepala manusia yang hancur. Kepalanya tuh gepeng, tapi masih ada matanya yang kayak keluar dari rongga atau tengkoraknya itu, dan terlihat mencicil melihat ke arahnya si Hadi. Jadi matanya tuh kayak setengah keluar, kepalanya kan gepeng tuh, jadi matanya itu keluar dari rongga atau tengkoraknya ini. Nah itu terlihat mencicil memperhatikan si Hadi. Dan lebih parahnya yang membuat Hadi ini kaget, nah dia itu bisa lihat karena dia kan bawa senter, dia senterin tuh sosok itu, dia senterin dari atas sampai ke bawah. Nah pas sampai di bagian perut, nah si Hadi ini dibuat kaget karena apa? Perut dari sosok tersebut itu mengeluarkan usus yang kayak istilahnya orang si Hadi bilang nih, bahasanya Hadi itu klawer-klawer atau terurai keluar itu usus dari sosok tersebut. Dan sosok itu lagi-lagi sambil mengucapkan jentiku, jentiku, jariku, jariku. Seperti itu sosok tersebut mengucapkan. Hadi di situ kaget dan dia mulai punya rasa takut saat itu. Dia teriak langsung, "Mae, Mae." Nah, Mae itu jadi panggilan si Hadi terhadap ibunya. Hadi itu lari terbirit-birit sambil dia tersandung-sandung saking takutnya dia. Nah tapi anehnya nih lur teman-teman, pada saat si Hadi ini lagi lari,
dia ketakutan, dia tuh ngerasa dia tuh lari udah sekenceng-kencengnya, paling kenceng, bahkan dia sampai tersandung-sandung. Tapi anehnya apa? Dia tuh apa ya? Dia ngerasa dia itu nggak bergerak jauh dari tempat di mana dia pertama melihat sosok tersebut. Dan sosok itu, sosok perempuan itu apa ya, kayak mengikuti Hadi terus di belakangnya, kayak ngejar sambil ngomong, "Jentiku, jentiku, jentiku, jariku, jariku." Seperti itu terus mengatakan si sosok perempuan itu yang dengan kepala hancur, dengan usus terurai. Wah, Hadi pun dia nggak mau dia apa namanya menoleh ke belakang, pokoknya dia terus, pokoknya fokus, dia pokoknya lari dan harus keluar dari tempat itu, pokoknya harus sampai rumah. Nah akhirnya karena mungkin masih dapat pertolongan ya, dia sampailah di rumahnya. Keringat dingin tuh terus mengucur membasahi tubuhnya si Hadi. Nah pas sampai di rumah, dia itu kan sempat duduk dulu nih di depan rumah. Dia udah ngebuka pintu sih. Nah ibunya kan kebangun, ibunya Hadi itu memang biasa apa ya, sholat malam gitu kan. Jadi pas begitu Hadi pulang, ibunya kan keluar. Hadi lagi duduk nih di teras depan. Ditanya sama ibunya, "Hadi, kamu kenapa?" "Nggak apa-apa, Mak. Aku lagi gerah." "Gerah kok gitu ngos-ngosan? Kamu lari ya?" "Enggak, capek aja," gitu kata Hadi jawabnya. Nah terus kata ibunya si Hadi nih, "Ya udah, istirahat di dalam, jangan di luar. Masuk, di luar dingin, ntar nanti masuk angin loh. Lagian kamu ngapain sih nyari burung malam-malam kayak gitu? Kurang kerjaan aja, kalau mau dapat penghasilan ya kamu cari kerja. Nyari burung kayak gitu malam-malam, ntar kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Belum lagi kamu nyarinya ke hutan-hutan, nanti kalau ada ular kamu dipatok ular, terus kamu ada apa-apa sama kamu gimana?" "Enggak, Mak, enggak apa-apa." "Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah masuk, tutup pintunya, kunci." "Iya." Nah masuk nih Hadi. Nah di saat Hadi ini udah mulai merasa tenang, dia pun haus kan, dia pengen minum air dingin. Nah terus kemudian dia masuk, dia menuju ke kulkas, dia pengen ngambil air dingin tuh niatnya di dalam kulkas. Nah tapi pada saat si Hadi ini membuka kulkasnya, yang Hadi lihat di dalam kulkas itu hanya apa ya, dipenuhi dengan rambut, kepala yang hancur, dan juga tumpukan daging-daging, sama persis seperti yang Hadi lihat ketika Sulis mengalami kecelakaan. Hadi kaget di situ karena melihat peristiwa itu di dalam kulkas itu. Dia teriak akhirnya. "Wah, Mae, Mae!" teriaknya Hadi. Ya ibunya keluar dong, masih pakai mukena. "Ana apa maning sih Hadi? Kayak wong geblek bae kowe. Ada apa lagi sih Hadi? Kayak orang gila aja kamu." Teriak-teriak. Sambil marah tuh ibunya Hadi, kesel. Kayak mak, neng kulkas kayak mak itu mak di kulkas itu." Saut si Hadi lagi. "Ana apa neng kulkas, ana apa? Kayak mak deleng. Ada apa Hadi? Ada apa di kulkas? Itu mak lihat itu." Nah ibunya si Hadi pun akhirnya melihat tuh di dalam kulkas. Ternyata nggak ada apa-apa. Ya otomatis maknya Hadi ini ngomong, "Di wong orang anak kayak neng kulkas." Geger bengi-bengi krungu tanggane isin. "Mana nggak ada apa-apa di dalam kulkas." Ribut malam-malam, kedengeran tetangga kan malu, disangkanya ada apa-apa. Gitu si Hadi dimarahin tuh, diomelin sama ibunya. Nah si Hadi setelah kejadian itu dia langsung menuju ke kamar, dia nutupin badannya pakai selimut, dia pengen berusaha tidur. Itu nggak sempat bersih-bersih si Hadi itu, padahal dia dari hutan kan, terus habis lihat itu sosok penampakan perempuan itu, dan juga dia habis dari areal yang dekat kuburan. Ya katanya biasanya kan kalau misalkan orang habis dari hutan atau dari kuburan misalkan kan, ketika mau masuk ke rumah itu kan bersih-bersih dulu, ya minimal cuci kaki, tangan, muka gitu kan. Nah tapi ini Hadi enggak. Ya mungkin karena dia udah terlanjur ketakutan banget kan, jadinya ya wajar lah. Dan di keesokan harinya dan seterusnya, Hadi ini pun terus saja dihantui. Hingga sampai akhirnya Hadi pun bisa menemukan apa penyebabnya. Nah jadi pada suatu malam nih, jadi Hadi itu kan memang kebiasaan dia sering banget kalau malam itu dia nyari burung kan. Ya walaupun nggak setiap malam banget itu, nggak, seminggu bisa 3 sampai 4 kali. Nah pas waktu itu malam nih, Hadi itu kebetulan dia nggak nyari burung, dia tidur kan. Nah tiba-tiba dia itu mendengar suara hantu perempuan itu lagi dari jendela kamarnya. "Jentiku, jentiku, tolong. Jariku, jariku, tolong."
Begitu kata dari hantu perempuan itu dari balik jendela kamarnya Hadi. Hadi terbangun dong, dia teriak, "Wah, Mae!" Ternyata itu mimpi. Jadi Hadi itu apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh kegawa kelu. Kegawa kelu itu kayak orang yang terbayang-bayang. Jadi misalkan nih kita habis ngobrolin tentang sesuatu, terus kemudian kita tidur. Nah itu nanti apa yang kita obrolin sebelumnya itu kebawa mimpi. Nah begitupun dengan Hadi yang semalam dia baru melihat atau bertemu dengan hantu perempuan yang dengan kepala yang hancur, dengan perut isinya itu terurai. Nah itu sampai ke bawah mimpi dengan kalimat dari hantu itu, "Jariku, jariku," sampai terbawa mimpi. Nah setelah dia sadar ternyata itu mimpi, Hadi pun dia melanjutkan tidur lagi, walaupun sambil terbayang-bayang takutnya nanti mimpi serem kayak gitu lagi, atau bahkan nanti dia kayak kesugesti, misalkan sosok hantu perempuan itu datang ke kamarnya, dia kepikiran terus sambil ketakutan hingga akhirnya dia pun bisa untuk ketiduran lagi. Nah setelah bangun di pagi hari, nah ini ceritanya jam 8 jam 9 pagi lah ya, itu tiba-tiba ada seseorang nih, cowok laki-laki, dia bertamu ke rumahnya Hadi. Ternyata siapa tamunya? Tamunya itu adalah seorang laki-laki dan dia itu adalah tunangannya Sulis yang mati mengenaskan terlindas truk. Nah setelah masuk kan, dipersilakan masuk, kenapa Hadi tahu, dia kan nanya, maksudnya "Mas ini siapa, dari mana?" Nah setelah laki-laki itu memperkenalkan diri ternyata tunangannya. Dan anehnya di sini tunangannya si Sulis ini, almarhumah, itu menanyakan sebuah cincin kepada Hadi. Jadi gini kata tunangannya Sulis ke si Hadi, "Assalamualaikum bro, sorry nih sebelumnya." "Iya nggak apa-apa mas, kenapa, ada apa?" "Oh ya jadi gini, maksud saya datang ke sini ini to the point aja ya, langsung ngomong. Saya mau nanya sesuatu sama mas." "Iya mas, nanya apa?" "Nanya soal cincin." "Cincin? Cincin apa ya mas?" "Cincin tunangan saya, Sulis." "Oh mas ini tunangannya almarhum mas Sulis?" "Iya." "Cincin apa ya mas, saya kok nggak paham ya yang mas maksud itu apa?" Nah jadi Hadi itu menjawab seperti itu. "Jadi gini bro, ini sorry banget ya kalau udah bikin bingung. Jadi saya mau nanya nih mengenai tentang kecelakaan Sulis dan juga cincin. Jadi pas pada saat Sulis itu kecelakaan, emang benar masnya itu ada di sana dan ikut nolongin ngebantuin jenazahnya Sulis. Dan masnya ini di lokasi menemukan sebuah cincin nggak?" Tanya laki-laki itu. Terus kemudian Hadi jawab, "Kalau soal cincin mohon maaf mas, saya nggak tahu sama sekali. Tapi kalau untuk saya yang menolong atau membantu mengangkat jenazahnya Sulis yang hancur, memang iya benar. Karena saya berada di situ. Dan pada saat kejadian memang saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri saya langsung. Saya melihat kejadian itu yang sangat mengenaskan. Tapi sayangnya ketika saya itu membantu untuk menolong jenazahnya Sulis itu memang saya tidak melihat cincin sama sekali mas. Memangnya kenapa ya mas dengan cincin itu?" Tanya si Hadi balik. Ya akhirnya dijelaskan dong sama tunangannya Sulis ini kan. "Jadi gini mas, cincin itu kan menandakan bahwa saya dengan Sulis itu udah tunangan. Nah pada saat ketika Sulis ini mengalami kecelakaan, ternyata ada sesuatu yang hilang atau kurang dari jenazahnya Sulis. Dan ternyata yang hilang dan nggak ada itu ya cincin itu mas, cincin pertunangan kami. Soalnya gini loh mas, saya sendiri, saya pribadi, terus keluarga saya dan keluarganya Sulis itu sering apa ya mendengar suaranya Sulis tuh datang ke rumah, terus kayak ngomong, "Jariku, jariku, mana cincinku." Itu sering banget mendengar hal itu, dan bahkan sampai pernah ada anggota dari keluarganya Sulis juga melihat penampakannya Sulis, terus kemudian didatangi dari dalam mimpi, pokoknya banyak yang dihantui. Nah ini sebelumnya saya mohon maaf mas, terpaksa saya harus menceritakan ini semua karena dirasa mungkin masnya ini tahu, karena pada saat itu kan mas ada di lokasi, siapa tahu mas pernah melihat ada cincin yang terjatuh atau tergeletak di mana di lokasi kecelakaan atau gimana gitu mas. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau saya nanya kayak gini. Nah terus kemudian dijawab sama Hadi, "Sama-sama mas, terus terang saya juga jujur nih, saya juga ikut dihantui mas oleh hantunya Sulis. Pada saat saya lagi nyari burung juga saya pernah sempat ngeliat. Terus kemudian di dalam mimpi juga saya didatengin. Terus juga dengan suara-suara Sulis juga. Dan itu saya merasa sangat terganggu mas." Nah itu makanya kata si calon suaminya Sulis ini, tunangannya,
Ya udah Mas, gini aja deh. Sebelumnya saya mohon maaf, saya udah mengganggu waktunya dan tiba-tiba saya datang ke sini menanyakan sesuatu yang Mas nggak tahu. Ya udah deh, kalau emang benar-benar Mas Hadi ini nggak tahu, ya udah saya pamit. Tapi kalau misalkan Mas Hadi ini tahu tentang sesuatu, tolong diinformasikan ya Mas. Nanti Mas Hadi bisa menghubungi keluarganya Sulis. Begitu kata tunangannya Sulis ini. Ya udah Mas, sama-sama. Nah, pamitan lah tuh calon suaminya Sulis, tunangannya pergi meninggalkan rumahnya Hadi. Nah, singkat ceritanya, di malam berikutnya, si Hadi ini kan memang dia hobinya gitu nyari burung malam-malam. Nah, berhubung dia udah punya rasa trauma ketika melihat sosok penampakannya Sulis ketika nyari burung itu pertama kali, setelah 3 hari kematian Sulis, dia akhirnya jadi mikir kalau harus nyari burung malam-malam sendirian. Nah, dia akhirnya ngajak temennya yang sama-sama juga hobi burung dan juga mau juga diajak buat nyari burung malam-malam. Nah, jadi temannya si Hadi ini sebut saja namanya Pendi. Pendi itu sama-sama gemar burung. Nah, diajaknya tuh Pendi nyari burung malam-malam sama Hadi. Pergi tuh mereka berdua. Ya nyarinya kemana? Ya itu tadi ke kebun-kebun, ke hutan-hutan. Dan bahkan nih si Hadi itu ngajak Pendi temennya buat nyari burung malam-malam ke areal, ke tempat di mana di hutan itu yang dekat dengan pemakaman umum, tempat di mana Sulis dimakamkan. Dan juga tempat pertama kali si Hadi itu melihat sosok penampakannya Sulis dengan kepala hancur, isi perut yang terurai keluar sambil mengatakan jariku, jariku. Nah, jadi si Pendi ini sempat nanya ke si Hadi, kita ngobrol kemana nih Hadi? Maksudnya nyari burung kemana nih? Nah, dijawab sama Hadi, ke ini aja, ke hutan dekat kuburan, di situ banyak burungnya. Yakin nih mau ke sana? Iya, kenapa emangnya? Kamu takut? Gitu tanya si Hadi balikan. Ya enggak sih, lagi kan berdua, ngapain takut? Ya udah yuk kita ke sana. Nah, berangkatlah mereka berdua menuju ke tempat di mana Hadi pertama kali melihat hantunya Sulis, dekat kuburan. Dan sesampainya di sana diubek-ubek tuh areal itu, bahkan sampai hampir mendekati makam. Pokoknya udah kelihatan banget tuh makamnya, udah deket banget. Nah, tapi di situ ternyata mereka berdua nggak dapat rezeki di situ, nggak dapat burung yang mereka cari. Tapi alhamdulillah juga mereka berdua nggak sampai lihat penampakan lagi atau mendengar suara Sulis itu tadi, enggak. Jadi aman-aman saja. Nah, kemudian akhirnya temannya Hadi nih, Pendi nanya lagi, Hadi ini kok kita nggak dapat burung ya, pindah aja yuk, kemana gitu kan. Nah, terus dijawab nih sama Hadi, oh kesini aja Pen, gimana kalau kita nyari burungnya itu ke Igir Kidang. Nah, Igir Kidang itu di sana banyak banget tuh burung-burung yang mahal, yuk ke sana aja yuk, siapa tahu kita di sana dapat banyak. Nah, begitu ajaknya si Hadi sambil berjalan menuju ke Igir atau Gunung Kidang. Nah, pada saat mereka sampai di lokasi di Igir atau Gunung Kidang, tiba-tiba mereka itu mendengar suara, mohon maaf, desahan perempuan. Ya, seperti itulah suara desahannya. Nah, di sini Hadi yang udah pernah pengalaman, dia mendengar suaranya Sulis dan melihat penampakannya, Hadi sempat mikir, wah jangan-jangan nih penampakan hantu lagi nih. Tapi nggak mungkin, soalnya pas pertama bukan kayak gini suaranya, ini kan suara desahan. Atau jangan-jangan ada orang lagi, mohon maaf, lagi berbuat susila di situ. Tapi juga ya nggak mungkin, ini kan jauh dari pemukiman dan ini juga tempatnya tuh cenderung hutan, nggak mungkin lah, masa iya. Tapi kok ya ada suara, mohon maaf, desahan itu. Nah, kata si Adi gini, Pen, kamu denger nggak? Apaan? Tuh suaranya tuh, dengerin. Oh iya Adi, suara apaan ya? Kayak suara perempuan ya? Wah jangan-jangan, nggak usah mikir aneh-aneh. Nah, terus ketika disorotin pakai senter itu kan, nah ternyata itu kayak rumput ilalang itu kayak gerak-gerak gitu. Nah, ternyata ketika dideketin perlahan-perlahan, ternyata bukan manusia tapi binatang. Ya nggak tahu binatang apa, tapi tiba-tiba suaranya tuh kayak suara perempuan yang mendesah itu lari binatangnya. Nah, Hadi juga nggak tahu itu binatang apa, yang jelas ukurannya itu sebesar kayak segede anjing lah, mohon maaf, seperti itu, lari, warnanya hitam. Kaget mereka berdua kan, astagfirullahaladzim, apaan itu, apaan ya, binatang paling, yaudah yuk lanjut yuk nyari burung yuk, nggak usah mikirin yang aneh-aneh, yang penting kita dapat burung, nanti kita dapat burung mahal kita jual. Nah, mereka lanjut lagi tuh nyari burung. Nah, tapi pada saat mereka setelah dikagetkan oleh suara binatang itu dan mereka sempat kaget kan, dan mereka melanjutkan pencarian burung itu. Nah, saat mereka akan melanjutkan, ini iseng nih si Pendi nengok ke belakang. Ya namanya nyari burung kan kayak gini kan, dia corotin kemana-mana tuh sinarnya.
Nah pas sampai muter ke belakang si Pendi kaget. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar gitu. Nah si Hadi otomatis ikut kaget. Apaan Pen? Hadi itu tuh lihat tuh belakang kita. Nah si Hadi ikut noleh dia. Nah pas begitu mereka noleh ke belakang ternyata apa yang mereka lihat? Di situ sudah ada penampakan sosok hantunya si Sulis dengan kepala hancur, matanya yang mencicil ke arah mereka dan isi perut semua terurai keluar. Teriak dong, ya seperti biasa Hadi teriaknya setelah istighfar, dia teriak kayak gitu. Lari mereka berdua, terbirit-birit. Nah karena saking takutnya itu, makanya mereka nggak tentu arah larinya, hingga kemudian akhirnya si Hadi pun terpleset dan jatuh ke dalam sungai, kecemplung dia. Tapi beruntung dia jatuhnya terplesetnya itu nggak terlalu dalam jurangnya, ya hanya paling sekitar 2 meter lah dia jatuh, dan alhamdulillahnya di sungai itu nggak ada batunya. Sebenarnya bukan sungai sih lur teman-teman, jadi kayak apa ya, wangan kalau orang Jawa bilang tuh wangan. Nah jadi wangan itu kayak saluran irigasi yang buat mengairi sawah gitu loh, atau ladang. Nah seperti itu, cuman kan nggak dipondasi, nggak dipakai semen pasir, enggak. Jadi irigasinya itu kayak apa ya, irigasinya itu kayak tanah digali gitu loh, kayak dibikin saluran kayak got, dan airnya juga jernih bersih karena itu kan pegunungan. Nah si Adi terpleset jatuh ke situ, nyemplung, kan otomatis basah semua tuh. Nah karena dia kecemplung ke irigasi tersebut basah, senternya juga masuk ke dalam air, kan mati senternya. Nah karena dia panik, karena dia jatuh ke bawah kan, dia dengan posisi gelap karena senternya mati, dia merayap ke atas, dan sesampainya di atas si Hadi dikagetkan lagi dengan suara perempuan yang tertawa. Suara itu bukan suaranya Sulis tapi suara kuntilanak. Hihihi, ketawa kayak gitu. Mendengar suara tertawa dari kuntilanak tersebut membuat si Hadi ini semakin panik, semakin ketakutan. Dia lari sekenceng-kencengnya. Ya karena senternya mati kan dia nggak tentu arah juga. Dia larinya kemana? Wis pokoknya dia tuh lari, yang penting menghindari suara-suara tersebut. Hingga akhirnya dia menabrak sebuah pohon. Dan dimana yang ditabrak itu pohon mangga. Sampai-sampai keningnya tuh sakit, dia kayak benjol kayak gitu. Ya karena dia lari sangat kenceng. Boro-boro dia nggak sampai pingsan atau terluka parah di situ. Nah pas nabrak pohon mangga tuh si Hadi terpental jatuh kan, tapi dia nggak peduli, rasa sakitnya itu nggak dihiraukan, kayak seolah-olah tuh nggak merasakan sakit karena saking takutnya dengan hantunya Sulis dan suara tertawa dari kuntilanak tersebut. Pokoknya dia bangun lagi, dia berusaha sekuat mungkin, dia lari sekenceng-kencengnya. Pokoknya dia terus lari sekenceng-kencengnya hingga akhirnya dia menabrak pepohonan lagi. Yang namanya gelap kan di hutan juga, kan otomatis banyak banget tuh rumput-rumput yang tinggi-tinggi, pohon-pohon. Ya ada pohon pisang, pohon kelapa, pohon mangga, pokoknya semua ditabrak sama si Hadi. Lari dalam kegelapan. Nah di sini si Hadi dan Pendi itu terpisah. Terpisah ketika pertama kali dia melihat sosoknya Sulis. Pokoknya mereka berdua lari terbirit-birit. Awalnya mereka lari searah. Tapi begitu si Hadi terpleset, dia jatuh ke irigasi itu tadi, ke sungai. Lah si Pendi itu nggak tahu kemana. Jadi memang mereka lari sendiri-sendiri. Dan akhirnya si Hadi, singkat cerita, dia akhirnya sampai juga di rumahnya. Nah setelah sampai di rumah dia duduk sejenak untuk menenangkan diri. Nah di situ saat si Hadi duduk menenangkan diri, dia berpikir, wah ini nasibnya si Pendi gimana ya? Apa dia baik-baik aja? Dia udah nyampe rumah belum? Waduh, ini bahaya nih. Mana aku yang ngajakin lagi dia buat nyari burung. Aduh, mudah-mudahan Pendi nggak apa-apa deh. Dia cemas, dia khawatir dengan kondisi temannya. Nah setelah mulai sedikit tenang, si Hadi pun akhirnya dia masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar mandi. Yaitu tadi buat bersih-bersih. Dan seperti biasa, ibunya si Hadi ini lagi sholat malam kan. Nah setelah sampai kamar mandi, niatnya Hadi tuh dia mau mandi karena dia badannya basah, kecemplung ke sungai itu tadi dan kotor juga kan. Udah basah, terus ketika lari dia jatuh-jatuh mulu kan, kotor semua badannya. Nah setelah di kamar mandi, dia udah nyopot baju-bajunya, dia mau mandi nih. Kan dia mau ngambil gayung tuh di bak mandi. Nah pas pada saat si Hadi ini mengulurkan tangannya, dia mau ngambil gayung, dia nggak memperhatikan bak mandinya. Intinya dia tahu gayung di situ posisinya. Ketika dia ambil, dia mau nyidukin airnya tuh, tiba-tiba si Hadi tuh yang dipegang bukan gayung, tapi kayak apa ya, kayak kepala manusia. Soalnya dia ngerasa dia pegang rambut dan pegang kepala orang. Nah begitu diangkat ternyata apa lur teman-teman? Si Hadi melihat yang diangkat itu bukan gayung, tapi kepala yang hancur dan remuk. Yaitu kepalanya siapa? Kepalanya Sulis. Ya karena di rumah kan, di kamar mandi itu kan ada lampunya terang. Jadi dia lihat dengan jelas.
Nah si Hadi kaget, dia teriak, dia keluar langsung dari kamar mandi. Dan keluarnya Hadi, kalian tahu, nggak sempat pakai baju ya karena panik itu tadi lah. Ibunya si Hadi yang lagi tahajud itu, lagi sholat malam, keluar dari kamarnya. Anak apa sih Hadi? Maning-maning gembor, wis kaya wong geblek bae kowe. Orang ho klambi pisan. Nah kata ibunya Hadi gini, ada apa lagi sih Hadi? Kamu ini lagi-lagi teriak malam-malam, teriak lagi, udah kayak orang gila aja kamu. Gak pakai baju kayak gitu. Kata ibunya si Hadi gitu, memarahin si Hadi. Ya setelah dia menyadari dia keluar dari kamar mandi tanpa baju, tanpa sehelai benang pun, dia akhirnya malu kan. Nah dia terpaksa balik lagi ke kamar mandi, walaupun dia sebenarnya takut, tapi nggak apa-apa lah daripada malu sama ibunya kan. Sebenarnya dia udah gemeter tangan dan kakinya itu, udah nyerah, dia nggak mau ke kamar mandi lagi. Tapi gimana? Rasa malunya lebih kuat daripada rasa takutnya. Dan saat itu Hadi akhirnya, ya bukan saat itu sebenarnya sih, dari pertama kali dia melihat penampakan Sulis, dia udah mulai menyadari bahwa selama ini apa yang dia pikirkan itu salah. Dan dia mulai yakin bahwa ternyata hantu itu memang benar-benar ada. Jadi ternyata gini loh teman-teman, itu semuanya adalah akibat dari ulah dan kelakuannya si Hadi sendiri. Mungkin arwahnya si Sulis ini atau jin korinnya yang menyerupai Sulis itu, dia dia marah atau kecewa lah sama Hadi, sehingga hantunya si Sulis ini menghantui si Hadi setiap saat, baik itu dalam mimpi, terus didengerin suara, dan juga melihat secara langsung. Ya mungkin kalian berpikir seperti ini, kok bisa, maksudnya ulah dan kelakuannya Hadi itu kenapa kok sampai-sampai dihantui? Nah jadi seperti ini lur teman-teman, pada saat kecelakaan kejadiannya si Sulis itu terlindas truk pasir, Hadi ini kan nolongin, dia berjasa di situ buat Sulis, buat keluarganya, dan buat semuanya. Lah tanda tanya besar lagi kan, kenapa dia udah nolongin kok dihantuin? Nah terus apa kelakuan dan ulahnya itu? Jadi gini, sebenarnya pada saat kejadian itu Hadi ini hilaf. Dia mengakui itu. Hilaf kenapa? Karena dengan sengaja si Hadi itu memang benar mengambil cincin tunangannya si Sulis. Lah dia ngambil buat apa tujuannya? Bukan buat dijual teman-teman, bukan. Tapi karena si Hadi itu sangat mengagumi kecantikannya Sulis. Dan niatnya Hadi itu menjadikan cincin tersebut itu sebagai kenang-kenangan. Karena itu adalah kepunyaan dari seorang gadis yang paling cantik, yang paling dia kagumi. Nah setelah semuanya itu terjadi, Hadi pun mengakui perbuatannya. Dia sebenarnya takut juga, dia mau datang ke keluarganya Sulis, pengen jujur mengakui, dia takut nanti keluarganya marah atau gimana. Karena udah terjadi seperti itu kan, banyak yang dihantui. Tapi ya daripada dia tersiksa terus dengan hantunya Sulis, dia memberanikan diri. Dia minta maaf ke keluarganya dan alhamdulillah keluarganya Sulis bisa mengerti. Ya memang nyatanya Hadi itu nggak ada niat jahat sebenarnya, dia hanya hilaf ya karena mungkin dibutakan dengan rasa kagumnya. Ya wajar lah karena Sulis itu cantik kan. Nah, akhirnya setelah dimaafkan, cincinnya dikembalikan. Nah, setelah itu Hadi udah nggak pernah lagi dapat teror atau hantu dari Sulis. Ya pernah sekali, cuman itu bukan ditemuin secara langsung, tapi ketemu dalam mimpi. Nah tapi di situ di mimpinya bukan mimpi yang serem, yang menghantui, enggak. Jadi di mimpinya Hadi itu, Hadi melihat Sulis itu menggunakan pakaian yang serba putih, indah, tapi lebih cenderung ke kayak pakaian pengantin. Nah jadi di mimpinya Hadi itu si Sulis itu menikah, tapi bukan dengan tunangannya yang datang ke rumahnya Hadi, bukan dengan itu, tapi dengan laki-laki yang Hadi ini nggak tahu. Dan semua orang yang menghadiri acara itu Hadi nggak ada yang kenal, padahal mereka itu satu kampung. Sempat Hadi itu bingung, loh Sulis kamu kan nikah, bapak ibumu mana, keluargamu mana, nah, terus ini siapa orang-orang yang datang ke sini? Tapi Sulis nggak ngejawab, cuma senyum doang. Nah, terus udah pergi. Itu terakhir kali si Hadi melihat si Sulis di dalam mimpinya. Setelah itu nggak pernah lagi dia ngalamin mimpi buruk tentang Sulis, mendengar suara Sulis yang mencari-cari jarinya, terus kemudian melihat penampakannya itu sama sekali udah nggak ada. Walaupun memang kadang masih terbayang dengan sosok itu, tapi itu hanya sebatas bayangan, nggak sampai mendapatkan teror kayak sebelumnya. Nah jadi seperti itulah kisah pengalaman pribadi yang nyata dialami oleh narasumber kita, yaitu Hadi. Nah buat teman-teman semuanya, sebelum saya menutup ceritanya, saya pengen ngajak kalian semua, karena memang ini kisah nyata benar-benar terjadi.
saya pengen kita bareng-bareng mendoakan almarhumah Sulis ini yang sudah meninggal dunia. Walaupun untuk nama disamarkan, tapi ya kita semua tahu Tuhan itu maha tahu, jadi ya kita doakan sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa untuk almarhumah Sulis dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Dan demikianlah kisahnya tentang si Hadi yang mengalami peristiwa itu tadi, horor, misteri yang menyakutkan dan menyeramkan. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil manfaat pelajarannya, yang dimana kita jadikan contoh ini bukan tentang hantunya, tapi yang kita jadikan contoh pelajaran itu bahwasanya kita tidak boleh mengambil hak orang lain, apalagi itu adalah harta benda atau haknya orang yang sudah meninggal, seperti yang dilakukan oleh Hadi ini. Walaupun setelah itu dia merasakan akibatnya, yang dimana dia mengambil cincin tunangannya almarhum Sulis ketika mengalami kecelakaan. Tapi poinnya bukan tentang hantunya, tentang hak dan kewajiban kita sebagai manusia yang tidak boleh mengambil milik orang lain. Nah, seperti itu contoh dan pelajaran yang harus kita ambil. Nah, mohon maaf apabila dalam saya bercerita banyak sekali tutur kata saya, ucapan saya yang salah, yang terlalu panjang lebar, bertele-tele, berbelit-belit, kurang bisa dipahami, tersampaikan dan diterima ke kalian semua. Saya mohon maaf, karena itu benar-benar murni kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi apabila ada sekelumit kata yang bisa diambil pelajarannya, itu semata-mata pertolongan dari Allah SWT. Yang pada intinya lur teman-teman semuanya, kalian ambil aja yang positifnya, yang manfaat, yang ada pelajarannya, yang baik-baik kalian ambil. Tapi yang negatif, yang nggak baik, yang buruk, jangan kalian ambil, kalian buang jauh-jauh. Nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian semua lur teman-teman, makasih banget, makasih banyak yang udah setia mengikuti channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai, dan tidak menyekip iklannya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Dan saya doakan tulus dari dalam hati saya, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, dan selalu dalam lindungan Allah, dalam ridho Allah SWT. Dijauhkan, dihindarkan dari orang-orang yang jahat, yang berniat buruk dan tidak baik ke kalian semua. Selalu diberikan kelancaran, dipermudah segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan di akhir video selalu saya ingatkan, terutama untuk diri saya sendiri, diri saya pribadi, bahwasanya doa yang tulus dari dalam hati itu nanti akan berbalik untuk diri kita sendiri. Makanya saya ingin belajar, kita bareng-bareng doakan yang terbaik, doakan yang baik-baik untuk sesama kita, agar doa yang baik itu kembali ke diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya, jika kita berdoa yang tidak baik untuk orang lain, ya maka doa itu akan berbalik juga. Nah, makanya mari kita doakan yang baik-baik untuk sesama kita, orang-orang yang kita sayang, dan semuanya. Nah, baiklah, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya pamit, saya Miss Pamutah Harun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.